Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rinol Dukin Altum dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon Manise, Rabu 21 Januari 2021. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kecenderungan kami sebagai manusia adalah selalu melihat kesalahan orang lain dan mengkritiknya. Namun di pagi hari ini kami mohon kepadamu, semoga lewat firman-Mu yang akan kami dengar, mampu membuat kami untuk fokus pada kebaikan sesama yang kami jumpai dalam hidup kami. Biarlah kebaikan kami mengalir kepada siapa saja yang kami jumpai yang memerlukan bantuan kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kebaikan hendaknya tak berbatas dan tak bersyarat. Orang yang selalu fokus pada kesalahan, kekurangan, bahkan dosa-dosa orang lain adalah mereka yang sebenarnya melakukan dosa dan kesalahan yang sama, tetapi dengan tindakan mengkritik, lalu mereka menyembunyikan salah dan dosa mereka di balik kritikan mereka. Dikisahkan dalam Injil hari ini atas nama kesucian hari Sabat. Lalu orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, sehingga mereka memiliki alasan untuk mempersalahkan Yesus. Apakah Yesus lalu mundur? Tidak, saudara-saudariku yang terkasih. Justru Yesus tetap melakukan kebaikan pada hari Sabat dengan menyembuhkan orang yang mati tangan kanannya itu. Dengan tindakan Yesus berbuat baik pada hari Sabat, Yesus memberikan beberapa pelajaran penting bagi kita sekalian. Pertama, kesucian hari Sabat tidak hanya dijaga dan dipertahankan dengan beribadat, sembah sujud pada hari itu, tetapi melakukan kebaikan pada hari Sabat adalah nilai terpenting yang menjadi buah-buah dari ibadat-ibadat yang kita lakukan pada hari Minggu atau pada hari Sabat. Kedua,
Ketika kita selalu fokus pada kesalahan, kelemahan, dan bahkan dosa-dosa orang lain, sebenarnya yang kita lakukan di sana adalah menyembunyikan dosa dan kesalahan yang sama dari kita sendiri. Ketiga, melakukan kebaikan hendaknya tidak berbatas dan tidak bertepi, tidak bersyarat. Karena atas cara seperti itulah Tuhan mencintai dan mengampuni kita walaupun kita bersalah dan berdosa. Karena itu, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk selalu berbuat baik kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada. Hendaknya kebaikan kita itu mengalir bagaikan air, supaya memberikan kesejukan dan kehidupan kepada orang-orang di sekitar kita. Teristimewa mereka yang memerlukan bantuan kita karena kesulitan, karena kesusahan, dan karena penderitaan. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas.